Wa qala ba'du ahli al-kitab inna qawlahu ta'ala ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yadullu anna Muhammadan nabiyyul Arabi khasatan. Sebagian masyarakat ahlul kitab berpendapat Allah berfirman walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, ialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ayat ini sebagai bukti bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya diutus oleh Allah kepada bangsa Arab saja. Tidak diutus kepada bangsa-bangsa yang lain. Tidak memiliki status. Beliau diutus secara universal. Karena ayat tersebut menjelaskan ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf atau ummiyin seorang rasul di antara mereka. Jadi ini sebagai dalil atau bukti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada bangsa Arab, tidak kepada seluruh manusia. Maka tentunya kita sudah memberikan jawaban secara terperinci. Jawaban Asy-Syaikh Muhammad Jawad Mughniya tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu tidak hanya diutus kepada bangsa Arab saja, akan tetapi diutus untuk seluruh manusia. Walitunzira ummal qura wa man haulaha, dan agar kamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Maka yang dimaksudkan dengan Ummul Qura adalah Makkah. Salah satu dari nama Makkah Ummul Qura, lianna fiha awwalu baitin wudi'a lin-nasi li'ibadatillahi. Karena Ummul Qura itu disebut sebagai Makkah, masalahnya dia sebagai rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena di dalam Makkah didapatkan rumah Allah atau rumah pertama bagi manusia untuk beribadah, sehingga dia disebut Makkah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Makkah supaya beliau memberikan peringatan kepada penduduk Makkah. Salah satu dari nama Makkah adalah Ummul Qura. Maka Makkah sebagai tempat pertama untuk melangsungkan dakwah beliau. Setelah itu berkembang, dakwah itu disampaikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Wa za'ama ba'dul mustasyrikin wa min qibalihim al-yahud anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ursila lil Arab faqat واحتجوا بهذه الآية وتجاهلوا الآية الأخرى.
Kemudian sebagian dari orang-orang orientalis, di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Mereka berpendapat dengan ayat tersebut walitunzira ummal qura wa man haulaha, bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab saja. Beliau tidak diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Alasan mereka karena mereka berdalil dengan ayat surat Al-An'am ayat 92, walitunzira ummal qura wa man haulaha, supaya kamu wahai Rasul Muhammad memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Dengan dasar tersebut, sebagian orientalis dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya diutus kepada bangsa Arab, tidak diutus untuk seluruh manusia. Wa tajahalu al-ayata mi'ata wa sab'a min suratil anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka pura-pura tidak mengetahui dengan ayat-ayat yang lain, di antaranya surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perilaku beliau, akhlak beliau, dan syariat yang diajarkan oleh beliau itu sebagai rahmat, itu sebagai contoh, dan itu sebagai narasumber agar supaya manusia menyontoh kepada perilaku beliau dan mengikuti syariat yang telah diajarkan oleh beliau. Itulah salah satu dari arti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, agar mereka menyontoh perilakumu, akhlak budi pekertimu, serta mengikuti syariat yang telah engkau ajarkan kepada mereka. Karena syariatmu tidak akan digantikan dengan syariat yang lain. Allah berfirman, surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Ini sebagai bukti bahwa beliau diutus untuk seluruh bangsa, seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh para mukallaf, orang-orang yang diberi taklif. Siapakah yang diberi taklif? Yang diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah akil baligh, tentunya harus melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai
pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, sebagai pembawa berita gembira bagi yang mentaati ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga beliau sebagai pembawa atau sebagai pemberi peringatan. Maka bagi siapa yang telah menerjang larangan-larangan yang telah dilarang oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia dia lebih dekat dengan alam kebendaan, dengan alam materi, dengan alam yang gelap, sehingga manusia tidak mentaati ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh syariat beliau, dan tidak meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan mereka dilahirkan untuk dunia, dibesarkan untuk dunia, dan dimatikan untuk dunia. Mereka tidak percaya dengan hari kemudian. Wa masdarul Qur'ani wahidun, wa kalamuhu yufassiru ba'dahu ba'dah. Wa hatanil ayatani bayanun liqaulihi ta'ala wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya sebagian ayat itu terkait dengan sebagian yang lain. Sebagian ayat itu menafsirkan kepada sebagian yang lain. Maka kedua ayat tersebut, surat Al-Anbiya ayat 107 dan surat Saba ayat 28, itu menjelaskan walitunzira ummal qura wa man haulaha. Maksudnya menjelaskan surat Al-An'am ayat 92. Agar kamu wahai Muhammad memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Itu sebagai start dakwah beliau berasal dari Makkah, berasal dari Ummul Qura. Akan tetapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Itu sesuai dengan keterangan surat Al-Anbiya ayat 107. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat manusia. Itu sesuai dengan keterangan surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Lalu surat Al-An'am ayat 92, walitunzira ummal qura wa man haulaha, agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa dakwah itu dimulai dari Makkah. Setelah itu berkembang
Sehingga dakwah tersebut dia sampai kepada seluruh penjuru dunia.